Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Yeay. Buat para pendengar podcast ini, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Gak ada lagi tuh sambat-sambat. Dan pastinya aku berdoa selalu untuk kesehatan kalian. Semoga kalian tetap di lindungan Tuhan. Amin. Dan gak lupa juga aku mau nyapa khususnya buat Mas Nopri. Hai, halo Mas Nopri. Terima kasih udah mau nge-request pembahasan kali ini. Makasih loh ya untuk requestnya yang udah bikin aku mikir semalaman untuk buat bahan pembahasan ini gitu kan. Makasih juga karena requestnya akhirnya aku punya ide supaya aku ada bahan untuk upload podcastku baru gitu kan. Podcast baruku lagi. Kebalik-kebalik aku ngomongnya. Jadi kita mulai aja langsung ke podcastnya. Oh ya, aku mau ngasih tahu. Podcastku ini agak sedikit menyentuh. Kenapa aku bilang menyentuh? Karena ini lebih nyenggol-nyenggol ke soal perasaan. Ya sudah, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi podcastku kali ini akan membahas sesuatu yang bertemakan tentang kata hati. Kalau kita ngebahas soal gituan, sebelumnya aku mau tahu dari kalian, pernah gak sih di posisi dimana kalian itu hatinya udah bilang gak cocok, tapi raganya masih maksain? Kayak kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya nyiksa perasaan kalian, tapi karena ada hal-hal yang menurut kalian pada saat itu lebih penting daripada perasaan kalian sendiri, sehingga buat kalian terpaksa untuk tetap bertahan sama sesuatu hal itu karena alasan mikirin hal-hal lain yang punya keterkaitan erat dengan sesuatu yang lagi kalian jalanin ini gitu kan. Jadi mau gak mau harus kuat nahan raga kalian untuk bertahan walaupun hatinya udah gak kuat. Hal kayak gini bisa terjadi di hubungan percintaan, pekerjaan, di keluarga. Bisa aja. Banyak orang bilang jangan melakukan jangan maksain diri untuk ngelakuin hal-hal yang menurut kalian itu nggak bikin bahagia. Sebenarnya kalimat itu ada benernya dan ada salahnya. Kalau benernya, iya memang nggak baik kalau kita nyiksa diri kita sendiri dengan hal-hal yang terpaksa, karena itu bakal bikin susah hati, nguras pikiran, dan bikin gak bahagia pastinya. Salahnya kalau hal itu menyangkut soal pekerjaan, soal hidup. Misal sudah ngerasa gak cocok sama kerjaan yang sekarang kalian lakuin, udah terlalu capek gitu, sama orang-orangnya juga bikin sakit hati, dan akhirnya timbul perasaan dimana kalian tuh sebenarnya udah nggak kuat, tapi diri itu maksain gitu, karena mau nggak mau. Soalnya dari kerjaan itu yang bisa ngidupin kalian sama keluarga kalian, dan itu adalah alasan diri kalian kenapa masih maksain untuk tetap bertahan gitu. Begitu juga di suatu hubungan percintaan. Padahal udah sering ribut dan bikin hati capek, tapi nggak bisa dilepas. Coba pikirin, kenapa nggak bisa lepas gitu? Pasti ada hal-hal lain yang bikin kalian untuk mempertimbangkan hal itu. Dan bisa aja sih itu cuma perasaan bosan yang nantinya tuh bakal hilang lagi. Namanya bosan di satu hubungan itu sebenarnya wajar dan bakal hilang dengan sendirinya. Dan pada dasarnya kita tuh harus berhati-hati kalau mau ambil langkah. Jangan sampai karena kita salah langkah yang cuma karena sifatnya yang sementara tadi itu yang bikin kalian nyesel di kemudian. Tapi tetap aja, untuk keadaan hati kalian tetap harus dipikirin juga. Cari jalan keluarnya yang pasti keputusannya itu baik buat bersama, buat semua. Ibaratnya kalian kayak lagi negosiasi sama kenyataan hidup
yang lagi kalian jalanin. Tapi kalau ini soal percintaan yang bener-bener kalian udah capek perasaan dan hatinya, coba untuk bahas dengan pasangan kalian tentang hubungan yang bikin capek hati ini. Kalau tetap gak ada yang mau ngalah, tetap kekeh gitu, berarti kalian harus saling coba buat ngelepasin satu sama lain. Memang namanya lepas di satu hubungan itu pasti gak baik-baik aja awalnya, tapi kalian bakal ngerasa lega dan plong nantinya untuk ngelanjutin jalan hidup yang masing-masing. Karena untuk terbiasa dengan hal baru itu cuma soal waktu. Jangan mau berjuang sendiri dalam satu hubungan, karena itu gak baik, karena itu ngerugiin diri sendiri. Dalam hidup, ngikutin kata hati itu juga penting, tapi diimbangin sama pemikiran di mana kalian itu harus adil dalam memutuskan satu langkah. Jangan sampai kalian buat diri kalian tuh jadi orang yang egois karena mikirin perasaan. Terus hal-hal yang kenyataan yang kalian lagi jalanin lainnya gak dipikirin. Itu malah bikin susah. Nantinya. Yang jelas, kalian itu harus kasih waktu dan tempat untuk nenangin diri kalian dari keributan antara hati, pikiran, dan raga. Coba damai sama itu semua. Berpikir positif, karena sadar gak sadar kalau apa yang kamu pikirin itu juga bisa mempengaruhi perasaan dan tingkah laku kamu. Dengan mikir positif, perasaan sama tingkah lakumu bakal ngikutin juga. Gak semua perlu jawabannya sekarang. Hidup banyak banget yang gak pasti. Yang bisa kita lakuin itu ya cuma berjalan, ngejalanin dengan harapan dan kekuatan seadanya. Kita jalanin hari demi hari, cari jawabannya satu persatu, pelan-pelan, biar kita tuh kebentuk sedikit demi sedikit. Yang kayak tadi aku bilang, kita tuh harus adil. Jadi kamu mikirin perasaan orang lain, pikirin juga perasaan kamu. Kalau kamu ngejaga hati orang lain, jaga juga hati kamu. Dan kalau kamu mencintai orang lain, cintai juga diri kamu. Jadi harus seimbang. Hadapin dan ambil keputusan demi kebaikan dan kesehatan mental itu juga penting. Apapun yang kamu rasakan pada saat ini, itu semua nyata. So, dari podcastku, aku bakal ngakhirin dengan sebuah wejangan. Wejangan. Salah satu cara buat jalan ke depan adalah maafin diri kamu atas kesalahan kamu, maafin mereka atas kesalahan mereka. Coba untuk berdamai. Mungkin sekarang kamu belum bahagia, tapi setidaknya kamu bisa berjalan dengan hati yang damai. Dan dengan hati yang damai pastinya. Apa sih? Jadi bingung mau ngomong apa. Oke lah, selesai gitu aja deh teman-teman podcastku ini. Setelah beberapa masa waktu yang kalian luangin buat dengerin podcastku ini, terima kasih udah mau dengerin. Semoga setelah mendengarkan ini, kalian yang lagi galau ambil keputusan bisa cepet dapat jalan keluarnya. Udah gitu aja deh, kalau kalian suka, kalian bisa pencet tombol like, komen, share. Dan buat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk terus dukung aku dan pencet tombol notifikasinya biar kalian tetap update. Dan makasih buat waktunya. Bye-bye. Halo, hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat